Ketemu lagi di Cetrak Channel bersama gue Kiat. Kita kedatangan tamu dengan Muhammad Rivaldi. Halo, apa kabar? Selamat datang, Om Aldi. Biasa disapa Aldi ya. Yes. Om Aldi, apa kabar? Baik, sehat. Dari mana ini? Dari rumah? Dari rumah tadi. Oh, katanya ada macet janjian, ya? Enggak macet. Ada Aman janjian ya? bukber katanya. Oh, janjian bukber ya. Berapa orang janjiannya? 20. 20. CRT itu. Kesibukannya apa nih Om Aldi sekarang? Aku akhir-akhir ini lagi sering bikin video art. Oh, video art. Ya. Oke. Terus motret masih kan? Motret masih, tentu jelas. Itu udah utama lah ya. Utama. Mungkin bisa diceritain sedikit perjalanan karir di dunia fotografi atau videografinya. Oke. Gue tuh dulu kuliah fotografi di IKJ. Oke. Angkatan 95 gitu. Angkatan om-om. Angkatan om-om. Angkatan keberapa tuh kalau di IKJ itu? Kan dari 92, 93, 94, berarti keempat. Angkatan keempat ya? Iya. Oke. Sekarang masih ada nggak sih? Kayaknya udah nggak ada. Habis ya? Habis. Oke, silakan. Ya, habis itu aku sempat ikut workshop juga dengan Paniko Damajungan. Oke. Jadi habis itu sempat ngajar juga, Sempat ngajar di IKJ juga, ya. IKJ juga ya. Spesialis aku kamar gelap. Oh, dark room printing. Oke. Manual. Biasa manual tuh ya. Ya mungkin kapan-kapan kita boleh dong praktek ya. Boleh. Boleh praktek yang hobi dengan black and white ataupun yang belum ngerti juga bisa belajar dari pakarnya kayak gitu. Main-main aja ke ini. Di mana tuh? Pasar Santa. Wash and burn. Iya. Tiap hari ada tuh. Weekend. Jadi biasanya weekend ada workshop. Oh, jam berapa tuh? Itu kita daftar, nanti emang nggak terbatas ya, karena emang nggak bisa banyak-banyak. Oke. Nanti yang dapat shiftnya tergantung, tadi berdurasi per 3 jam. Per 3 jam. Biasanya ntar lihat IG-nya, Wash and Burn Jakarta, nanti tinggal. Wash and burn, wash cuci ya? Iya, wash and burn. Wash and bakar. Oke, N-nya pakai simbol? Iya. Wash and burn. Di IG ada ya? Ada, Wash and Burn Jakarta. Oke, Wash and Burn Jakarta. Jadi ntar ada slot buat cuci negatif atau print. Itu ada black and white sama color. Oh, gitu ya. Bisa kapasiti berapa orang? Satu slot itu 4 orang. Satu slot 4 orang. Berarti antri dong ya? Ngantri. Jadi ini khalayak lagi rame nih Om. Karena habis pandemi nggak ada yang dikerjain. Tapi sekarang ini kan maksudnya era digital nih. Iya. Dengan kondisi sekarang ini film black and white itu susah nggak dicari? Jadi gini, 5 tahun terakhir ini ya, sejarah berulang lagi nih. Oh, jadi terutama generasi milenial nih, kembali lagi menggunakan analog film. Gitu. Jadi film-film ini dijual lagi. Bahkan sekarang muncul lagi lab-lab analog yang dulu udah tutup tuh pasti era digital mulai. Oh, buka lagi sekarang? Buka lagi sekarang, tapi lebih gaul sekarang tempatnya. Jadi sebelah kafe gitu. Oke. Nah, itu film-filmnya itu kalau dulu kan ada brand-brand tertentu ya, Ilford, Kodak gitu ya. Kalau sekarang masih ada juga. Jadi semua brand itu, tadinya seperti Kodak udah tutup, mereka produksi lagi. Produksi lagi? Produksi lagi, cuman sekarang harganya jauh lebih mahal. Berapa tuh? Jadi kan kalau dulu zaman kita berapa? 3.000 sampai 6.000. Itu 6.000 udah keren banget kan. Sekarang mulai dari paling murah 100.000 Om. Sampai 230-an. Satu roll tuh ya? Satu roll. Belum prosesingnya. Prosesingnya 70.000-an. Itu untuk chemicalnya juga mereka produksi lagi? Produksi masih ada. Ilford, Kodak, terus ada kayak Tetenal. Ya, Tetenal. Itu masih. Kalau nggak salah dulu ada yang versi versi murahnya ya, Super Brom gitu. Masih ada. Masih ada juga. Masih ada. Oh, luar biasa. Itu produk lokal ya kalau nggak salah? Dari China. Oh, dari China ya? Ya. Oh, masih tetap produksi berarti ya? Tetap produksi, cuman yang paling gampang dicari malah kayak Ilford sama Tetenal. Oh, papernya juga ada juga? Paper ada, cuman stoknya emang terbatas. Jadi karena distribusinya, iya. Karena terutama di Indonesia kan nggak semuanya menggunakan itu lagi. Iya. Jadi tergantung stok mereka dari Hong Kong biasanya. Oh. Jadi kalau Hong Kongnya banyak barang, sini bisa masuk banyak barang juga. Gitu ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman Cetrak kalau pingin mau belajar tentang darkroom ya, itu di Wash and Burn di
Pasar Santa ya? Pasar Santa. Pasar Santa setiap weekend, Sabtu Minggu atau Ya. Sabtu atau Minggu? Sabtu Minggu biasanya kita buka. Sabtu Minggu dan maksimal adalah 4 orang. Ya, per slot. Per slot. Jadi ya? satu hari bisa 3 slot biasanya. Oh, dan harus daftar dulu di IG. Di IG, Ya. by DM berarti ya? Ya, nanti kita biasa di IG story ada pengumuman. Ini lagi open slot gitu. Oke. Dan itu free atau berbayar? Berbayar. Berbayar Karena ya? bahan bakunya mahal. Kalau gratis terus susah nih. Terus kita juga ada alternatif printing. Jadi teknik-teknik alternatif printing. Jadi misalnya pakai bichromite. Jadi pakai alternatif chemical yang nggak biasa dipakai gitu. Iya. Karena apa itu chemical itu lebih murah ataukah memang kita sebagai alternatif? Iya, anak sekarang kan senang, wah hasilnya beda gitu. Coba-coba lah gitu. Iya, jadi ada misalnya pakai benda ditaruh di atas kertas, dipakai matahari. Nanti dikasih chemicalnya, ntar jadi berwarna. Warnanya kebiruan. Solarisasi gitu? Semacam itu. Semacam itu ya. Iya. Oke. Makanya dibilangnya alternatif printing. Alternatif printing. Iya. Dan itu kalau misalnya belum ngerti boleh ngikut lagi atau gimana? Boleh. Jadi emang kita belajar ini dari awal. Oh, dari basic sekali. Iya, dari basic. Oke. Biasanya umumnya yang banyak ngambil cuci dulu. Proses film, habis itu baru nyetak BW biasanya. Baru lanjut ke warna, habis itu baru ke alternatif printing. Dan cetak warna juga ada di situ. Ada. Chemicalnya kan lebih banyak ya kalau. Sebenarnya sama, cuman dia suhu bedanya. Iya. Lebih panas kalau color. Benar. Berarti ada berapa enlarger di situ? Cuma ada 2, Om. Cuma ada 2. Makanya kita pakai slot. Tapi luar biasa ya. Dulu era kita tuh BW tuh murah ya, sekarang. Iya. Ampun deh. Luar biasa mahalnya. Tapi nggak susah ya nyari itu kira-kira di online ada? Jadi kita juga di online juga ada yang jual. Cuma kita juga siapin stok. Tapi itu tergantung stok yang kita dapat tuh lagi tersedia atau enggak ya. Oke. Jadi biasanya kalau ada stok kita umumin. Kita juga jual kayak film gulungan gitu. Can begitu? Iya, tapi udah dipotongin. Jadi jadi satu roll. Nah, sekarang kalau dulu kan satu roll 36 frame. Iya. Kalau anak sekarang maunya 27, Om. Duh, kenapa 27? Cepat ngabisinnya. Tapi jual harga sama, jumlahnya 27. Iya, harganya disesuaikan. Namanya biar ekonomis gitu. Orang kalau kita zaman dulu kalau bisa 40 ya. 40 kalau perlu diirit-irit dari awal. Iya, benar. Kan. Ini malah jadi 27. 27. Iya. Oh, gitu ya. Jadi perkembangannya lucu juga ya berarti ya. Dan tapi itu udah berapa generasi? Udah berapa lama? Ini ya. Maksudnya tren ini. Iya. Saya sih lihatnya udah hampir 8 tahun deh. Dan semakin ramai ya. Semakin ramai. Cuma ini kepotong pandemi, kegiatan ngumpul barengnya agak berkurang. Dulu tuh ramai banget Om. Bahkan lebih ramai dari zaman kita. Oh, lebih ramai dari kita ya? Iya. Gila ya. Itu anak-anak milenial semua ya? Campur semua. Oke. Tapi emang mostly banyak kan anak milenial. Tapi mereka punya kamera analognya juga kah? Atau? Jadi gini, ada yang begitu tertarik, mereka akan beli pada saat ada bursa, ada bursa analog tuh bilangnya. Nah, mereka akan beli di situ. Nah, itu kamera-kamera kayak dulu Om, kayak model 15 misalnya. Itu laku lagi sekarang? Laku lagi gitu. Terus belinya diplastikin Om. Oh ya ini oke kameranya gitu. Oh gitu ya? Ya lucu. Iya. Kayak beli gula. Dan itu tren ini malah naik lagi ya sebenarnya. Naik lagi ya seperti umumnya kayak otomotif kan misalnya Vespa gitu, atau mobil klasik. Iya benar. Ya semua orang balik gitu. Wah, luar biasa juga ya. Justru kita yang angkatan-angkatan lama nih banyak yang nggak tahu justru. Iya, kita udah pengennya cepat jadi aja. Iya, tapi ada nggak yang selain generasi milenial yang ikutan juga? Ada. Ada juga. Iya, beberapa maksudnya di atas kita juga ada, yang mereka kita juga ada. Pengen tahu juga ya. Ada yang pengen tahu atau dia merefresh yang dulu sering dikerjain gitu kan. Iya. Betul. Luar biasa ya. Ternyata kita dulu begitu masuk era digital semuanya kayaknya seakan-akan dilupakan. Betul. Ternyata era semakin kesini orang makin dicari-cari. Iya. Seperti itu. Nah, kita mau tanya sedikit Om Aldi. Jadi kadang-kadang ini kan tren orang nyetak foto ini semakin berkurang nih. Sangat berkurang. Jadi katakanlah apalagi generasi handphone, apalagi kamera digital, kalau bisa file itu ya udah di-keep aja. Iya. Nah, menurut Om Aldi gimana? Nah, itu sebenarnya justru dengan kemudahan teknologi ini mestinya mencetak itu terus dilakukan.
Oh, justru gitu ya. Makanya sangat disayangkan sekarang. Memang semua orang berkelimpahan gambar ya. Benar. Satu HP kan bisa 256 GB. Tapi kalau ditanya, kamu ada foto anakmu yang baru wisuda nggak? Iya. Bingung nyarinya. Scroll ya. Begitu kalau nggak tertib organis gambarnya kan pusing sendiri. Atau misalnya ketika ada kerabat yang meninggal, nggak punya foto. Akhirnya nyari pas foto di mana, di ijazahnya di repro. Padahal kalau dia biasain cetak foto yang dia foto pakai HP atau pakai kamera, kan bisa proper fotonya gitu. Tapi kan sekarang ini lab juga semakin sedikit nih. Terus untuk rekomen untuk nyetaknya itu seperti apa? Kan kalau digital sebenarnya kita bisa print sendiri. Dan jasa print cetak digital itu sebenarnya tetap banyak. Oh gitu. Tetap banyak ada di mana-mana. Iya. Maksudnya dengan printer sendiri atau kalau kita sendiri? Ya bisa, kita pakai foto paper digital kan. Tapi kan nggak awet juga. Itu emang tergantung pilihan papernya. Oh, ada kualitas papernya juga ya? Nah, kalau nggak mau pusing, misalnya kita ke jasa-jasa printing, banyak sekarang. Oh, masih banyak. Digital ya? Digital ya? Iya. Itu kan bisa kirim email doang, di print. Bahkan ada sampai, dia terima sampai frame. Oh iya. Jadi include ya? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira kalau kita punya foto itu sebaiknya diapain? Misalnya di handphone ataukah di kamera, biasanya kan taruh di laptop atau taruh di komputer selesai. Iya benar. Kalau di HP taruh di Google Drive selesai. Iya. Sebaiknya diapain? Sebaiknya membiasakan diri kalau saya berkala sekali sebulan saya sortir, kemudian di folder. Oke. Karena itu memudahkan pencarian. Oke. Tapi ada lagi cara paling gampang, misalnya kalau kita punya akun Gmail, itu ada akun fotos kan? Iya benar. Itu kalau kita set automatic uploading, itu dia udah kategorin, bahkan berdasarkan wajah, berdasarkan lokasi. Dia sudah memplot sendiri. Iya, jadi kita gampang. Waktu itu kita di Jogja. Desember tahun lalu, tinggal lihat. Udah based on date juga ya, tanggal juga ya? Iya, jadi udah dikategorin. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu nih tentang Google Foto ya. Mungkin bisa diceritain sedikit. Iya, jadi di fasilitas Google, itu kan ada Gmail, ada Google Drive, ada Fotos, terus ada aplikasi kayak Sheet, dokumen. Nah kalau yang Fotos ini, kalau kita setting, ini harus disetting dari awal, dari handphonenya. Oke. Jadi setelah aplikasinya ada, kita setting di handphonenya, bahwa kita setiap foto yang masuk di kamera foto HP itu akan otomatis setiap kena terkonek WiFi akan diupload. Oh, oke. Tersimpan di dalam Google Fotos. Ya, Google Fotos. Berapa besar itu? Nah, ini tergantung langganannya. Oh, ada langganan juga? Ada langganannya. Katakanlah nggak berlangganan, basic aja lah. Kalau basic biasanya dia kasih 15 giga. 15 giga. 15 giga lumayan. Banyak. Cuman kalau yang seneng selfie tiap hari nggak cukup, Om. Oh iya, benar. Apalagi yang narsis. Nah, kayak Om Peter, Om. Iya, itu paling kalau yang kayak begitu 3 hari penuh. 3 hari penuh. Tapi seberapa penting sih kita memang harus memanajemenkan gambar-gambar kita? Menurut saya sangat penting ya, karena gini, ketika gambar itu bertambah setiap bulan, setiap tahun, itu akhirnya kita sebenarnya cuma bikin sampah visual. Kalau kita nggak mengorganisasinya, terus kita nggak memilah buat mana nih yang harus kita pajang. Jadi akhirnya kita cuma sibuk jarinya aja. Akhirnya kita juga mungkin suatu saat lupa kali. Iya, padahal kan sebenarnya kita foto itu buat menyimpan kenangan ya. Ini yang jadi hilang sekarang. Jarinya cepat motret, tapi kenangannya nggak tersimpan, tidak diabadikan. Gitu. Dan itu mengorganisasinya melalui handphone juga atau menggunakan laptop? Kalau mau lebih kompleks ya, pakai cloud. Yang kayak Google Foto, sama pakai komputer juga, simpan di hard disk. Tampilan juga bagus ya. Gitu. Dan kemudian yang momen terbaiknya, sebaiknya di print. Iya, misalnya punya baby lah, baru baby, anaknya wisuda, lulusan gitu. Print aja kecil-kecil, taruh di meja kerja gitu. Iya sih, itu juga mengingatkan memori kita ya. Nah, terus kalau seorang fotografer, dia sebaiknya karya-karyanya, kalau yang foto karya ya dia harus cetak. Jangan taruh di IG doang, dia harus cetak. Ini kayak ini Om, ini
Ini aku lagi nyetak foto aku nih. Oh gitu ya. Iya. Ini oke. Oh. Yang ini nih. Ini ya. Ya. Oh. Ini video ya kata. Ya ini aku lagi nyetak. Ya. Ini foto apa nih Om? Ini backstage lagi fashion show. Oh ini lagi di dalam tray ya? Iya di dalam tray. Dalam lagi fun washing terakhir. Washing terakhir ya? Ya jadi pakai air biasa aja. Oh iya. Kalau bisa nyala begini. Oh iya. Kalau tahap awal nggak boleh nyala, lampunya harus merah gitu. Oh iya. Ini memang pakai kertas Ilford. Ilford ya? Iya Ilford. BW ini. Benar-benar. Nah zaman dulu kan kita kalau mau bikin list hitamnya belum digital dulu, jadi kita ngakalin framing di enlargernya. Iya. Ini bisa maksimal berapa nih enlargernya? Kalau yang di Washington bisa 50-60. Oh gede ya? Gede ya. Oke. Ini black and white ya? Black and white. Ada contoh yang color nggak? Color nggak ada Om. Kalau aku senangnya hanya BW. Black and white ya? Iya. Kalau color ada temen aku lagi, partner aku. Namanya buat workshop kita. Iya. Tuh komputer pakai komen lagi Om. Oh iya nih ada komen. Sorry nggak bisa mengantarkan orang tua. Oh nggak nyambung dia Om. Nah, ini mungkin lapar kali. Iya benar. Belum kena nasi padang. Iya. Oke. Sekarang gini Madi. Kalau orang kan mindset orang sekarang lebih naruh foto itu di digital. Media sosial. Iya media sosial. Ya. Entah mungkin dia juga taruh di Facebooknya dia karena mereka bilang gini, kalau kita taruh di komputer pasti hilang. Ya. Tapi kalau di jejak digital ini tidak akan hilang. Betul. Nah, apa perbedaannya antara kita memanage foto sendiri di rumah dengan ada media sosial? Ya, keduanya sih nggak ada salahnya ya. Iya. Karena tujuannya tadi kan. Benar. Cuman kalau media sosial emang tujuannya bukan buat organize foto ya. Organize foto. Terus juga bukan menyimpan memori yang lebih personal gitu. Iya. Contohnya apa? Di IG ini nggak mungkin ada yang majang potret bapaknya gitu. Iya. Pasti lagi jalan, lagi traveling gitu. It's okay, nggak ada masalah. Cuman ada baiknya juga foto-foto mereka yang di IG itu beberapa di print gitu. Oh, tetap di print ya. Tetap di print. Terutama kayak fotografer yang dia berkarya pakai fotografi ya. Nah, karena ada fotografer senior bilang jika kamu print, nah baru kita ngobrol. Oh. Jadi kalau foto udah ada printnya kita ngobrol. Iya benar. Jadi semua proses fotografi itu, maksudnya dari dia mulai persiapan motret sampai motret, itu tersajinya akhirnya endingnya di print. Di print. Iya. Baru kita ngobrolin. Benar. Kalau masih di IG belum cerita nih. Iya. Karena setiap HP, setiap monitor beda-beda. Ekspresi nyata dia itu dicetakan. Oke, berarti sebenarnya gitu ya kalau kita misalnya punya foto-foto yang punya kenangan atau memori yang luar biasa sebaiknya di print terus di frame dengan baik. Di frame aja. Nggak perlu misalnya semuanya kenangannya ada 100 foto, nggak mungkin 100 itu Om Peter biasanya Om. Jadi kadang itu juga buat terapi Om. Jadi buat terapi kan kadang kita lagi sibuk, lagi baca buku atau lagi sibuk lihat foto, ini waktu itu gitu. Jadi ada kenangan tersendiri lah ya. Beda feel-nya itu beda menurut saya ya kalau kita pakai HP. Iya. Karena ada kalau pakai HP medsos itu kan scrolling. Iya, benar. Jadi kita nggak mungkin bolak-balik ngeliat yang 2 tahun lalu. Bahkan yang sebulan lalu kita udah nggak lihat gitu. Iya. Tapi kalau kita print, kita lihat, kita baru masuk pintu pun kita lihat ada foto gitu. Apalagi zaman sekarang jarang tuh di rumah ada foto keluarga. Betul. Kalau zaman dulu kita masuk ke rumah teman pasti depan tuh ada foto keluarga. Iya, benar. Kalau sekarang udah jarang. Terus kalau kita tanya, foto kamu udah SMA sekarang, mana coba lihat fotonya? Ya sibuk nyari dulu, nggak ketemu. Iya benar. Sebenarnya banyak fungsinya kalau kita nyetak foto ya gitu. Betul. Ya sekarang kayak di rumah kita aja gitu ya, masuk tuh dulu biasa ada foto keluarga. Iya, satu benar full semua keluarga lengkap. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Terus kalau di meja ada album. Iya benar. Ada album. Itu kayaknya sekarang udah hilang total. Udah hilang total. Ya. Jadi pentingnya nyetak foto itu ternyata memang harus tetap dilakukan sampai kapanpun. Jadi ada kenangan-kenangan tersendiri di rumah lah gitu ya. Di rumah, di kantor. Selain kenangan juga buat
archive ya, sejarah. Jadi misalnya mau cerita kakek dulu gini, itu ada fotonya, ada visualnya gitu. Kan nggak perlu foto misalnya 15 tahun lalu. Digital paling lama tertibnya menurut saya 3 tahun paling bisa. Pas sudah 15 tahun kusut. Iya, kusut. Wah, di mana ya harddisknya yang mana ya? Iyalah, 2 tahun. Itu kalau kita punya album nggak enak lihatnya. Iya. Oke. Kalau gitu ngopi dulu. Oh iya. Ngopi dulu nih. Ngopinya serius banget ya. Iya. Ngopi dulu. Kebiasaan. Bisa ngeliat ke ini, ke kamera. Nggak biasa, Om. Coba bisa kasih lihat fotonya lagi yang lain. Nah, kalau saya ini nggak kebiasaan posting terlalu banyak foto. Cuma ada sebelumnya nih kalau nggak salah. Sebentar. Ya ini juga, ini saya print juga nih. Ini ya? Ya. Ini waktu itu saya lagi di motret buat majalah. Ini Ibu Eni Sukamto. Oh, Eni Sukamto. Jadi saya waktu dulu kalau moto bawa kamera sendiri lagi buat black and white gitu. Oh, kamera tersendiri. Pas sore itu kok cahaya pas, lukisannya langsung cenek. Nah ini waktu itu dipamerin pameran di Galeri Antara tahun 99. Nah, sekarang kenapa suka black and white? Karena colornya di hati, Om. Colornya di hati. Iya. Kalau orang-orang sekarang kan makin banyak warna, makin luar biasa. Nah, kalau seindah warna aslinya. Lebih indah dari warna aslinya, benar. Tapi kalau black and white itu lebih ke arah ini kan tonnya cuma hitam dan putih. Betul, dan gradasinya. Betul. Nah, bagaimana sih sebenarnya mungkin pemirsa juga pengen tahu atau teman-teman pengen tahu gimana sih cara menikmati hitam putih. Nah, itu pakai feeling. Rasa, Om. Jadi gini, kalau di black and white tuh ada genrenya, misalnya kita bilangnya full zone. Full zone tuh dari rentang hitam ke putih, detail. Iya, semua ada ya. Semua ada. Ada juga yang pendek aja, kontras kita sebutnya. Iya. Nah, kalau saya nggak pakai patokan itu, maksudnya dalam arti saya pelajarin itu semua, tapi saya menggunakannya sesuai gambarnya dulu. Kayak ini nggak full zone langsung. Kan kalau zonal kan dari 1 sampai 10 ya. Iya betul. Dari putih 12 sampai 12 ya, sampai paling hitam. Iya. Nah, kadang-kadang kan orang ada yang fanatik harus zonanya harus terwakili semua. Harus terwakili lengkap detail. Bener. Jadi kalau saya lebih penganut ekspresi. Jadi kalau ekspresinya dengan fotonya, kita nggak memerlukan full zone, ya itu aja yang kita pakai. Ya sesuai dengan ceritanya. Ya. Nggak ada full zone pun nggak ada masalah. Ya. Jadi ketika nyetak pun, saya juga pakai feeling. Iya. Gitu. Walaupun saya test print, kan test print itu gunanya buat tahu ya. Tahu berapa detik nih expose-nya. Tapi nanti saya tambahin. Ya, dodging burning. Dodging burningnya di situ pakai feeling lagi. Ya, jadi Photoshop-nya zaman dulu tuh di feeling. Kalau sekarang kan tinggal mencet. Kalau dulu pakai tangan ya. Pakai alat. Di situlah makanya saya bilang tadi, ketika karya itu dalam bentuk print, kita bicara. Benar. Ya dari sini aja kita udah bicara panjang kan. Bisa bicara panjang kan. Kalau cuma di HP aja kan hanya selalu. Kan nggak bisa cerita. Ini gue burn. Iya. Pakai feeling enggak. Oke. Yang selanjutnya mana yang mungkin ada ini apa tempat bukan ya? Yang di Pasar Santa ada? Ini di atas. Oh ini. Dua ini. Ini ya. Iya. Jadi aku pun ini motonya sih pakai kamera digital. Iya. Tapi tetap dibewein. Iya, benar. Tetap kebiasaan. Karena emang hobi ya. Iya. Ini counter HP ya? Iya kayaknya counter, ya voucher gitu deh. Voucher kayak, ya. Di Pasar Santa bawah nanti bawah. Tahu-tahu nih ada anak kecil lewat karung ini pakai karung kertas. Nah ini kalau Maldi ini tiap hari pasti ada kamera di tas. Aku selalu bawa kamera. Selalu bawa kamera. Karena yang sifatnya candid ini kan candid lah, cepet lah. Iya, sekarang bilang candid. Ya kayak begini langsung motret gitu. Yeah, you must be very quick. Ya. Quick. Ya. Tapi kelihatannya kalau anak-anak sekarang jarang ya begini. Iya, beda. Lebih ke arah keindahan baru. Kalau orang bilang estetika IG. Gitu. Oke, sekarang
mau nanya sedikit Om Aldi, kalau misalnya kita motret ya, lebih baik menggunakan file apa sih? RAW kah, JPEG kah, atau RAW JPEG? Atau Jadi, yang lain? nah ini ada yang senang pakai RAW karena bisa diotak-atik jauh lebih fleksibel. Kalau rusak salah motret itu masih tolong lah. Gitu. Ada juga JPEG. Karena faktor storage-nya. Iya, memori. Jadi, storage card-nya cuma 8 GB bisa banyak. Iya, benar. Gitu. Nah, tapi ada juga sekarang yang baru namanya HEIF. HIEF ya. High Efficiency Image File. Oh, itu jenis file apa itu? File dia di antara JPEG dan TIFF. JPEG dan TIFF. Ya. Oh. Jadi dia efisien. File tidak besar. Tapi dia bisa kayak kan zamannya sekarang kan zamannya HDR-ROM. Iya. High Dynamic Range. Nah, dia bisa pakai itu. Oh. Jadi misalnya kita moto di background-nya sunset. Itu semuanya bisa normal exposure-nya. Oh, jadi dia semi HDR mungkin. Udah HDR. Jadi file HDR itu sebaiknya di save-nya di HEIF itu. Di HEIF. Oh, oke. Itu udah diaplikasikan di apa? Di beberapa brand handphone juga udah dipakai. Oh, sudah pakai juga. Emang belum populer. Mungkin nantinya mirrorless standarnya ada itu termasuk. Walaupun JPEG sama RAW-nya nggak dibuang ya. Iya. Nah, itu berarti kita nggak usah motret pakai RAW lagi atau gimana? Ya, ini tergantung kita motret selera ya. Ya, selera itu pasti. Maksudnya tujuan akhirnya misalnya itu adalah pekerjaan kah? Atau kita seorang entusias hobis yang sangat detail dengan post produksi tiap gambarnya, ya boleh klik. Kalau saya termasuk senang JPEG sih, karena saya tweaknya sedikit aja gitu, paling kontras sama coloring dikit. Mungkin kalau di HEIF ini untuk aplikasi untuk untuk showingnya belum banyak kali. Belum banyak, karena dia nuntut kalau dia di screen menuntut layar-layar yang udah mendukung HDR10. Oh, gitu. Itu satu teknologi layar ya. Iya. Jadi ada persyaratannya ya untuk. Itu biasa yang seneng fotografer landscape Om. Oh iya. Karena kan kalau di landscape ada terang gelapnya sangat kontrasnya itu bisa terekam gitu. Iya. Oke. Nah, kira-kira kalau untuk kedepannya nih, bagaimana caranya supaya orang yang motret ataukah siapapun juga supaya bisa mencetak foto? Gimana caranya? Untuk membiasakannya itu seperti apa? Caranya pergi ke lab. Pergi ke lab terus cetak foto. Yang utama ya itu dia harus punya kesadaran bahwa ketika ada momen yang bagus, dia sebaiknya pisahin, terus dia print. Langsung di print. Jangan ditunda. Maksudnya ya lah pas weekend gitu. Besok, karena dulu ingat gak Om, kita punya kebiasaan weekend ke lab foto. Iya, pasti ketemunya di situ ya. Ketemu di situ. Iya. Tapi makanya untuk mengubah kebiasaan orang di zaman sekarang ini kan weekend malah jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke mall. Padahal di mall kan ada lab sebenarnya. Ada lab sekarang. Iya kan? Buat print. Oke. Benar Om. Ini bisa diganti nggak gambarnya? Bisa. Nah ini lebih banyak motretnya lebih ke fine art atau gimana sih? Ya aku sebenarnya motret antara fine art dan street photo ya. Street photography. Ya, karena dua-duanya senang. Jadi ketika jalan itu ya aku jarang hunting Om. Jadi aku nggak menganggap motret itu harus hunting gitu. Jadi ini semua lagi jalan aja. Ini semuanya misalnya mau kemana? Mau kemana? Ya ini misalnya ini lagi Id, habis pulang sholat Id. Oke ini ada. Ya. Habis sholat Id, itu kan Id Mubarak 2018. Oke. Ya udah matahari lagi cerah, ini dekat rumah. Jadi aku biasanya moto selalu yang di jalur aku jalan aja. Oh, sepanjang perjalanan itu sebenarnya kita bisa berkreasi gitu. Betul. Terus ada lagi misalnya close dulu. Ini kan aku doyan ngopi Om. Nah ini. Ngelihat waktu itu di tempat kopi Aceh kalau nggak salah. Dia punya ada kopi Acehnya gitu. Jadi ini buat kopi tarik ya. Iya. Ini pakai lensa apa? Ini aku shoot pakai Kodak film. Ini manual, analog. Analog. Terus lensa 50 standar Nikon F3. Makanya bisa
Iya, terus makanya fokusnya selektif banget. Kirain pakai HP susah juga. Susah ini kalau pakai HP, walaupun ada mode apa? Iya. Blur. Oke. Nah, oke. Ada lagi nih Om. Tutup dulu. Ini atasnya. Nih. Ini. Nah, ini analog juga. Ini putri aku Om, dia kalau pulang sekolah suka kepanasan. Oh. Kalau kepanasan dia masuk kulkas. Dia bawa. Selalu setiap hari. Kayaknya anak-anak sekarang nggak bisa jauh-jauh dari AC kayaknya. Terus itu burung, ya ini aja aku buat balance komposisinya. Kebetulan dia yang gambar. Okay. Jadi sebenarnya ini foto, walaupun wajahnya tidak terlihat, ini sudah menggambarkan bahwa ini karya dia. Iya. Dan ini aku print. Karena dia buat memori dia aja waktu kekonyolan dia masih SMP nih. Sekarang udah gede lah ya. Iya, udah mau kuliah nih sekarang. Nggak berasa benar-benar. Oke, jadi kira-kira untuk tips buat generasi muda ini gimana? Untuk hitam putih lah. Gitu. Ya sebenarnya kalau analog sebenarnya bebas aja sih hitam putih atau warna. Iya. Yang penting jangan ditinggalkan atau gimana? Jangan ditinggalkan. Tradisi itu. Tapi kondisinya sekarang kan HP itu nomor 1. Benar. Nah, apakah bagaimana caranya kita bisa mewariskan hitam putih ini ke generasi milenial? Ya kalau sekarang aplikasinya kan bisa bikin hitam putih. Iya. Bahkan banyak. Saya sering pakai juga. Tapi kan filenya kan kecil. Beda. Kalau HP sekarang udah gede-gede. Udah gede ya? Bahkan kalau buat kamera misalnya HP-nya 8 megapiksel sampai 12 mega itu udah cukup sebenarnya. Cukup ya. Itu buat print. 10R lah ya. Enggak Om, saya pernah print. Jadi pengen tahu nih HP sebenarnya sampai mana sih? Oke. Aku print 12. 50 kali 50. Tajam Om. Terus nggak ada, biasanya kan kalau kita ambil contoh yang bisa ke yang tadi nggak, yang ke apa, awan-awan. Nah, inilah yang bawah aja lah. Ya ini kalau nggak yang bawah. Nah, biasanya kalau handphone itu ada pemisahan di sini, ada halonya. Iya. Nah ini makanya pentingnya mengetahui prinsip sederhana aja. Iya. Arah matahari, cahaya datangnya dari mana. Oke. Jadi kalau kita nggak lawan frontal, itu nggak terjadi fringing namanya. Iya. Ini kayak ini kan pantulan. Iya. Depannya ada ini. Iya. Kaktus. Ini kaktus ya. Iya. Gitu ya. Oh, imajinasi aku kayak kalau lihat di Afrika tuh kayak gini nih. Jadi kayak desert padang pasir ada. Kalau kita malah imajinasinya beda lagi. Beda ya. Paham. Cuman kok bisa ada 2 gitu. Nah ini juga kayak misalnya ini foto-fotonya lebih ke arah apa ya, kesehari-harian ya. Iya sehari-hari Om. Sehari-harian, ada perjalanan, ada misalnya sambil ada isengnya juga mungkin ya. Ada isengnya. Apa sih Om yang dicari dari foto-foto seperti ini? Kadang-kadang nggak semua orang bisa memahami nih. Iya, karena ini lebih bentuk foto-foto yang personal ya. Ya kayak misalnya ini ya, misalnya ini sekarang ini anggaplah mie ayam ya mungkin. Emang mie ayam bener. Mie ayam nah, bener, kebetulan saya mie ayam kesukaan. Cita mie ayam Om. Sama Om Peter tuh biasanya kita jalan. Nah, cuman nih aku senang aja pas di sini tuh. Ini kan ruwet sebenarnya. Iya, crowded banget ya. Crowded, tapi ini sebenarnya harmoni. Aku melihatnya dalam satu komposisi itu harmoni. Ini kebetulan gerobaknya tuh kayu coklat. Ini benar coklat. Sini ada birunya. Biru. Terus cuaca matahari lagi cerah. Ekspresinya pas gitu. Benar sih. Karena POI-nya tetap, walaupun orang baru lihat foto ini adalah tetap kelihatan gitu. Iya. Karena ada kan beberapa foto yang misalnya udah crowd sekali, tetap kita nggak tahu pada filternya yang mana. Betul. Gitu. Seperti itu. Luar biasa. Ngopi lagi Om Aldi. Ngopi dulu. Aduh, gimana kopinya Om Aldi? Ini kita pakai kopi Medan ini. Kopi Medan. Di sini kopinya rata-rata kopi Aceh, kopi Medan, kopi Toraja. Wih. Di sini. Ada yang komen Om? Ada yang komen itu. Apa itu? Saya juga mungkin penampakan kan. Ngeri juga di tempat ini ya. Benar-benar. Nah Om Aldi, untuk yang terakhir nih. Kira-kira untuk filing foto yang tepat itu seperti apa sih?
Digital. Digital. Oke, dua ya, analog sama digital. Iya, dua-duanya lah. Kita berbicara analog dulu lah. Ya, kalau digital, sebaiknya punya storage-nya double. Storage-nya double. Berarti digital storage atau apa? Jadi sebaiknya hard disk-nya itu satu yang kecil, ukuran kecil, satu lagi pakai NAS storage. NAS storage itu network, network archival storage. Seperti apa tuh bentuknya? Bentuknya ya hard disk juga, cuman dia bisa kita pasang misalnya kita pasang 4 slot hard disk 2 terabyte gitu. Jadi kita jangan tiap penuh beli hard disk, nanti nyarinya bingung, Om. Iya. Itu kadang-kadang kan kebanyakan masih orang melakukan itu. Betul. Jadi misalnya beli setera. Ya udah, kadang-kadang emang bener nyarinya bingung. Betul. Nah, terus biasanya Om kalau habis moto, bikin folder ya, kasih tanggal sama lokasi. Kasih tanggal. Kalau saya selalu 3 subjek. Jadi misalnya, ada yang itu. Oke. Jadi misalnya ke Jogja. Bentar. Udah sih, udah teriak di situ. Nah, berarti kita ulang dikit. Gue ulang dikit aja. Iya, ulang. Nah, kira-kira untuk digital enaknya pakai apa? Enaknya kalau digital, mulai dari nyusun filenya. Nyusun file. Jadi begitu download dari kartu, itu di folderin. Terus dikasih title-nya dari eventnya apa. Oke. Terus tempatnya di mana. Terus tanggalnya. Kalau tanggal kan di exit bisa lihat. Iya, tapi kan pas kita quick search-nya itu penting. Iya. Penting juga ya. Jadi misalnya Om Kiat ke Jogja, motret misalnya motret keraton. Iya, Grebek misalnya. Grebek Maulid ya. Iya. Jadi Jogja, Grebek Maulid, bulan apa tuh Om? Ya, misalnya bulan-bulan setelah panen biasanya. Ya, misalnya bisa juga nggak pakai tanggal atau Juni 2021. Gitu. Jadi Jogja itu nama tempatnya. Terus nama acaranya Grebek Maulid sama tahun atau tanggalnya. Iya. Kalau full nggak apa-apa, lebih baik. Ada masalah juga ya. Iya. Terus subfoldernya dibagi lagi yang file raw. File JPEG-nya, sama yang prosesnya. Jadi nanti nggak kemana-mana filenya, jadi selalu satu folder itu. Di situ aja ya. Jadi ntar dia akan ngurut kan? Iya, benar-benar. Ngurut. Jadi kalau nyari gampang. Nah, kalau nggak salah tadi ada NAS ya? Iya, pemirsa cetak pengen tahu nih apa nih. Jadi NAS itu hard disk network. Hard disk bentuknya hard disk juga. Bentuknya hard disk, cuman ada slotnya. Jadi bisa diisi minimum 2 slot hard disk. Jadi enaknya kalau kayak Om Kiat tuh misalnya NAS yang 4 slot misalnya. Jadi kalau pakai hard disk 2 terabyte kali 4 dapat 8 tera. Itu jadi, aman dong? Aman karena dia mirror. Jadi kalau ada satu hard disk yang rusak, pas kita cabut, pasang yang baru, dia akan nge-backup langsung otomatis. Automatically itu ya? Otomatis. Nah, ini banyak yang belum tahu juga nih. Jadi kalau misalnya beli di online lah katakanlah, kita browsingnya apa? NAS hard disk. Storage gitu ya? Ya ada merek. Synology atau Kinet. Gitu. Ya. Mungkin kalau dari harga lebih mahal sedikit kan? Lebih mahal tapi jangka panjang ya. Sangat berguna. Dia portable apa? Enggak sih, karena gede. Besar. Jadi mau nggak mau harus. Cuman enaknya kita nggak perlu, kita bisa connect ke router. Terus kalau kita suka sharing file ke klien misalnya atau bagi ke tim, itu juga bisa kayak gitu, semacam Google Drive. Dan dia free, nggak bayar. Jadi kita ada aplikasinya, bisa pakai handphone atau apa aja. Nanti yang kita kasih linknya bisa buka. Itu dari digital ya. Jadi kalau misalnya mau pakai hard disk sendiri pun yang nggak ngerti, nggak ada masalah juga. Nggak masalah. Tapi hard disk kan rentan juga ya. Rentan pertama rusak karena jatuh keteledoran misalnya. Makanya sebaiknya 2 kalau bisa. Terus 2 ini satunya di tempat yang lain terpisah. Kalau nyimpen analog lain lagi. Kalau hasil printnya itu sebaiknya dalam box. Kalau belum di frame ya. Ya itu kalau negatifnya dulu. Negatifnya itu sekarang udah ada yang jual tuh mapnya.
Oke, jadi mapnya, jadi sleeve-nya negatif itu sudah ada bolongannya, kayak opener gitu. Iya, iya. Nanti taruh di situ. Nah, kalau kelamaan cara nyimpennya gimana? Nyimpennya itu harus di tempat yang kering. Nggak boleh lembab ya? Nggak boleh lembab. Jangan ditaruh di lemari baju. Musuhan sama kamper berarti. Iya. Iya, iya. Nah, kalau terjadi kadang-kadang lupa nih, seseorang tuh paling banyak lupa naruh negatif, tiba-tiba negatifnya tuh emulsinya lengket. Itu nah, kalau lengket terus dia sudah apa namanya curly. Iya. Itu emang rada susah, Om. Oh. Karena itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak ada obatnya tuh. Nggak ada obatnya. Itu kalau nempel doang masih bisa kita kasih coba pakai photo flow namanya. Photo flow tuh kayak sampo-nya chemical. Jadi bisa sedikit-sedikit kebuka. Kalau misalnya nggak punya, orang susah nyari, pakai air bisa nggak? Susah mungkin. Masih tetap nempel. Oh, gitu. Sebaiknya dia nanya ke orang yang pernah Oke. bisanya proses film dan tahu caranya. Oke. Kadang-kadang kan banyak nih teman-teman kita juga yang punya negatif, banyak juga yang rusak, banyak juga yang nggak tahu gimana betul. Kayak gitu. Nah, kalau langkah terakhir sebenarnya kalau masih punya negatif, ya, misalnya bukan motret analog juga tapi punya negatif yang dulu gitu, di digitize aja. Oh, di scanning berarti ya? Di scanning. Sekarang jasa-jasa scanning biasanya ada di lab analog. Satu paket. Satu paket ya? Iya, satu paket. Itu pasti otomatis gambar juga menurun ya berarti? Iya, bisa sedikit menurun. Gitu. Sedikit menurun. Tapi kan bisa kita restorasi digital. Iya, tuh, berarti ternyata penting banget kita filing foto, terus ngejaga negatif kita, terus cetak foto gitu loh. Ini yang paling sering kita lupakan gitu. Padahal basic. Iya, padahal basic gitu. Dan sampai sekarang mungkin ya saya juga nggak punya foto di rumah, lupa. Nah, kan? Mau nyetak lupa, jadi mau nyetak nanti aja. Dan ini ternyata salah. Iya. Jadi akhirnya di rumah juga nggak punya memori, bisa melihat ini keluarga kita gitu. Itu nggak betul. Gitu. Ya luar biasa sekali teman-teman cetrek. Terima kasih Om Aldi udah datang. Sukses terus. Sukses terus buat kelas black and white-nya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama. Bye.